Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Kalian pada hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu sehingga kita bisa bertemu di pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang budidaya tanaman obat. Sekarang kita membahas tentang budidaya tanaman hias yang meliputi definisi, manfaat, jenis, dan proses membudidayakan tanaman hias. Jadi, tujuan kalian mempelajari budidaya tanaman hias itu agar kalian bisa membudidayakan tanaman hias di sekitar kalian. Oke, kita akan mempelajari dasar-dasar menanam tanaman hias. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi dari tanaman hias. Apa sih definisi tanaman hias itu? Definisi tanaman hias. Tanaman hias adalah semua jenis tumbuhan atau juga pohon yang sengaja ditanam untuk dekorasi atau pelindung. Lalu ada beberapa jenis tanaman hias. Ada tanaman hias berupa daun, kemudian ada juga jenis tanaman hias berupa bunga, ada juga berupa buah, akar, dan batang. Mungkin ini semua udah sering kalian lihat, baik melihat secara langsung ataupun melihat di media. Tanaman hias memiliki spesifikasi jenis tanaman hias. Spesifikasinya berdasarkan ada tanaman hias yang bisa tumbuh pada suhu rendah atau pada kondisi udara dingin. Dan ada tanaman hias yang bisa tumbuh pada suhu tinggi atau dalam kondisi panas. Kalau tanaman hias yang berada pada suhu dingin, itu berada di dataran tinggi. Contoh di sini adalah aglonema. Kemudian, untuk tanaman hias yang berada di dataran rendah, itu biasanya adenium. Kemudian ekosistem budidaya tanaman hias. Ekosistem budidaya tanaman hias itu dibagi menjadi 4. Ada ekosistem di hutan hujan tropis, contohnya adalah tanaman kuping gajah. Tanaman kuping gajah ini banyak sekali di Indonesia. Kemudian ada tanaman hias yang tumbuh di pegunungan. Contohnya adalah edelweiss. Ini untuk kalian yang suka naik gunung, pasti pernah lihat bunga edelweiss ini. Kemudian ada tanaman hias yang tumbuh di rawa-rawa, contohnya adalah teratai. Dan yang terakhir ada ekosistem tanaman hias yang berada di gurun. Contohnya adalah adenium, kaktus, dan lain-lain. Kemudian standar produk hasil tanaman hias. Jika kita melakukan budidaya tanaman hias, maka kita harus memenuhi standar produk hasil tanaman hias, dan ini sudah disahkan oleh Departemen Pertanian melalui Good Agricultural Practice. Lalu apa saja yang menjadi standar produk hasil tanaman hias? Yaitu ada prinsip traceability, ada lahan, ada penggunaan benih dan varietas tanaman, penanaman, pemupukan, pelindungan tanaman, pengelolaan atau pemeliharaan tanaman, lalu penanganan pasca panen, keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas sanitari, dan tempat pembuangan limbah. Kemudian proses produksi budidaya tanaman hias itu ada 8. Yang pertama, persiapan lahan atau media tanam.
Terus yang kedua pembibitan, yang ketiga penanaman, yang keempat pemupukan, yang kelima itu ada pengairan, kemudian yang keenam itu ada pemeliharaan, lalu yang ketujuh ada pengendalian OPT, lalu yang terakhir panen dan pasca panen. Kemudian kita bakalan membahas cara merancang budidaya tanaman hias. Yang pertama, memiliki jenis tanaman budidaya. Yang kedua, perancangan proses budidaya. Terus yang ketiga, pelaksanaan dan evaluasi budidaya tanaman hias. Kemudian keselamatan kerja. Segala sesuatu itu harus diutamakan keselamatannya. Keselamatan kerja itu pada prakarya ada 3. Yang pertama, menggunakan pakaian kerja. Terus yang kedua, kalau sudah kalian menggunakan alat dan bahan, sebaiknya kalian simpan di tempatnya. Yang ketiga, tidak menggunakan alat tajam untuk anak kecil ya. Oke, pelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya, tanaman hias adalah semua jenis tumbuhan atau juga pohon yang sengaja ditanam untuk dekorasi atau pelindung. Manfaat dari tanaman hias yaitu sebagai taman, hiasan, upacara adat, atau sebagai komponen karangan bunga, dan sebagai tanaman pelindung untuk penutup tanah dan penghasil oksigennya. Oke, kemudian sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas individu ya. Oke, sekarang kalian tulis yang pertama, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan budidaya tanaman hias? Lalu yang kedua, apa saja yang menjadi standar tanaman hias? Lalu yang ketiga, apa saja proses budidaya tanaman hias? Oke. Tugasnya dikumpulkan minggu berikutnya ya. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.